dengar kata toge ya Mbak ya, yang jelas Sufarm sih Mbak. Itu jadi karena memang sudah sudah saya anggap kayak anak sendiri yang saya rawat, kemudian saya besarkan, jadi sudah nempel banget lah sama saya gitu. Karena dari toge ini banyak peluang yang bisa terbuka, kenal banyak orang, ke daerah-daerah yang nggak kebayang gitu. Kita ke Cina untuk survei teknologi di sana gitu. Halo, perkenalkan diri, nama saya Gunawan Wibisono, usia saya 23 tahun. Saya bertani sejak tahun 2020 dan saat ini saya sebagai CEO dari Sufarm. Sufarm itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi toge dan juga kami merupakan perusahaan yang juga bergerak di bidang distribusi jamur. Kami berdiri dari tahun 1996, kemudian saya mulai masuk di Sufarm di tahun 2020. Sufarm sendiri awalnya itu dari UD Sumber Urip. Nah, ini perusahaan dari kakek saya. Kebetulan saya ini generasi ketiga dari usaha toge, kemudian turun ke saya kelola di 2020, dan dari situ kami mulai merambah ke produk yang lain, yaitu jamur, dan pasar kami juga bukan hanya pasar tradisional saja. Saat ini kami sudah merambah ke supermarket, kemudian ke e-groceries, dan ke Horeca juga. Awalnya dari toge ini, saya bisa kenal banyak orang, dan alhamdulillah juga sekarang tergabung sebagai Young Ambassador Agriculture 2024. Di situ saya lebih kenal banyak orang lagi, dan dari toge ini saya bisa ke Cina untuk survei teknologi di sana gitu. Nah, itu hal-hal yang memang saya syukuri banget lah ya, karena dari toge ini banyak peluang yang bisa terbuka, kenal banyak orang, terbuka juga banyak peluang, bukan hanya toge aja, bahkan produk-produk yang lain juga kita jadi bisa jadi sandingannya toge gitu. Perkenalkan, namaku Safira Ahmad. Aku di sini sebagai Business Development di CV Sumber Urip Farm atau Sufarm. Produknya yang sangat menarik yaitu toge dan jamur, yang ternyata kita bisa kembangkan lagi menjadi banyak produk. Juga kita bisa ekspansi ke pasar-pasar, misalnya ke supermarket dan ke produk-produk lainnya. Halo, nama saya Singgiti Kusuma. Saya CEO dari PT Jamur Atma Indonesia. Usia saya di 30 tahun. Kami bermitra dengan Sufarm itu sudah sekitar 3 tahun. Mungkin sama-sama modal ya. Jadi di situ kita coba berkolaborasi, dan juga Jamur Atma membantu ke Sufarm untuk cari petani sekitar Ciawi yang untuk diserap oleh Sufarm sendiri. Kalau untuk dampak Sufarm ini sebetulnya agak sedikit dampak kenaikan harga di pasar. Supplier pertama kali Sufarm inilah yang ngegebrak petaninya. Dalam artian mungkin dia supplier pendatang baru, berani ngasih ke petani harga lebih tinggi, akhirnya ke pasar pun dia harganya ditinggiin. Yang penting dia punya kuantiti banyak. Jadi Sufarm inilah yang pertama kali buat ke petani itu buat ngejamin harganya segala macam. Untuk sekarang ini banyak kolaborasi kita ke dia, itu barangnya tetap diserap. Bahkan Sufarm itu pertama kali yang pengen membuat jamur tiram jadi kering atau bubuk jamur. Dan sekarang udah mulai dijalankan sama Sufarm. Jadi panen jamur ini tiram ini tiap hari. Tapi ada di setiap bulan itu ada hari yang kuantitinya bakal naik 2 kali lipat. Dan itu biasanya pasar serapnya itu nggak diserap gitu. Tapi kita kolaborasi sama Sufarm, berapa kali bertukar pikiran. Pada akhirnya saya nemuin juga jamur kering, tapi ya eksekusi Sufarm. Kita berharapnya sih agar di proyek jamur keringnya itu tetap jalan, karena itu sangat terpengaruh sama petani. Jadi petani tidak khawatir kalau lagi panennya lagi panen raya dan segala macam. Sosok Mas Gun itu sebagai CEO di Sufarm, menurut aku beliau sangat cerdas. Beliau juga banyak sekali diskusi dengan orang-orang sekitar. Hampir setiap hari aku temuin beliau diskusi dengan karyawan yang usianya bahkan jauh lebih tua dari beliau, dan tim yang diskusi itu ada banyak
datang ke Mas Gun minta pendapat, minta saran, atau bahkan hanya cerita aja. Nah, menurutku itu yang membuat Mas Gun juga jadi problem solvingnya jadi bagus, jadi terbentuk juga. Dan meskipun beliau kuliahnya bukan di jurusan pertanian, tapi jadi lebih tahu lapangan di pertanian itu seperti apa dibanding aku yang kuliahnya pertanian, Mbak. Jadi beliau memang praktik langsung selama ini tentang pertanian. Mas Gun ini cukup pintar dalam menempatkan diri. Beliau tahu kapan waktunya serius, kapan waktunya bercanda. Sebenarnya beliau tuh suka bercanda, Mbak. Jadi kita memang di sini serius, tapi kita juga masih ada bercandanya, itu yang membuat di sini lebih hidup juga sih, Mbak, menurutku. Cepat adaptif dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru, jadi sangat cepat tanggap juga. Itu yang aku terapkan juga. Tadi yang beliau ini problem solvingnya juga bagus. Beliau suka diskusi dengan orang, dan itu pun aku terapkan. Aku jadi suka berdiskusi juga dengan orang-orang, dan akhirnya aku juga bisa menemukan jawaban-jawaban masalah dari yang ada gitu. Beliau ini selalu melihat ke depan, strategi ke depan seperti apa, dan beliau sesuaikan dengan kondisi kami. Jadi beliau memang sosok yang visioner di mata kami. Kalau untuk sosok Mas Gun sih sebetulnya ya panutan dari kita juga gitu. Dimana kita tahu juga Sufam melebarnya seperti apa gitu, semangatnya seperti apa. Makanya dari kami pun sekarang itu Jamur Atmo selalu berusaha untuk menaiki kuota permintaan dari beliau. Karena selama 3 tahun ini kita saling menguntungkan lah, dalam artian si Sufam itu sangat peduli juga sama petaninya gitu. Ketika ada trouble apa di petani, ketika kuantiti yang kurang, dia selalu ikut mengkontrol lah. Bukan hanya untuk mengambil barangnya saja, tapi lebih ke mengkontrol dan kebutuhan petani itu seperti apa. Mas Gun itu kan anak muda, satu, kedua juga lulusannya juga dari universitas yang sebetulnya oke dalam artian, tapi dia berani fokus atau membangun bisnisnya itu di pertanian. Saya lebih ke ini sih, Mbak. Ternyata petani muda itu banyak gitu, dan sebetulnya menjanjikan melihat kesuksesannya Mas Gun. Sosok Mas Gun yang saya kagumi itu adalah rendah hati, karena saya tahu Sufam itu sebesar apa, saya tahu keberhasilan Sufam itu seperti apa. Ibarat kata saya pun tahu angkanya Sufam seperti apa, tapi beliau tetap mau bekerja keras sampai malam, datangin petani, sering ngobrol sama petani, dan ya itu peduli sama petani untuk mencari masalah. Jadi yang paling dipanutin ya seperti itulah ilmu padinya. Kalau kedepannya target kita nggak cuman hanya di fokus di toge aja. Jadi selain jamur pun kita mau merambah ke produk yang lain, Mbak, komoditi yang lain seperti sayur-sayuran. Kemudian banyak teman-teman juga yang minta untuk produk mereka bisa nggak kolaborasi dengan Sufam gitu. Mulai dari rempah-rempah dan segala macam lah. Nah, intinya kita juga pengen mewadahi teman-teman yang memang punya produk bagus, kita bantu untuk bisa berkembang bersama sih. Jadi tani lover semua harus semangat, karena di bidang usaha pertanian itu sangat menjanjikan. Saya sudah merasakan sendiri, dan tinggal teman-teman gimana caranya bisa mengelola dengan baik manajemennya, kemudian pengembangannya, dan juga cari mentor-mentor yang tepat yang bisa mengarahkan tani lover semua agar usahanya bisa makin bertumbuh.